Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mengawali waktu kami pagi hari ini Tuhan dengan datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bangun. Satu hari lagi kami diberikan kesempatan untuk melewati dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap perkara dalam hidup kami, Tuhan senantiasa Engkau berperkara dan kami tahu Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari-hari kami. Sebab itu kami datang mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dan sembah kami pagi hari ini, datang menyembah, datang memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat kami bagimu. Haleluya. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian hati kami pagi hari ini. Datang sujud menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami panggil Engkau Yesus, sembah. Sujud kami di hadapan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk ini persembahan kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. sujud Amin. di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Dalam hidupku ya, hanya untuk menyembah-Mu. Sembah pujian syukur kami Tuhan, Engkau yang layak. Ini sujud hati kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang layak dipuji, yang layak disembah. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari sama-sama angkat hatimu, mari sembah Dia, nyatakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
hanya untuk menyembah Yesus, Yesus selamanya. Ku sembahkan Sujud Tuhan di hadapan Haleluya keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Tuhan, oh, kami memujimu, kami menyembahmu, biar segala hormat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Ya lawatan-Mu, jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu amin besar Tuhan. dan Engkau layak terima pujian. dipuji. Haleluya. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, Namamu sebab namamu besar. besar dan Engkau layak, dipuji. Engkau layak terima puji. Haleluya. Oh, nyanyi pujian bagimu, segala pujian sembah kami Pujian bagimu Tuhan. Tuhan, Namamu besar, Namamu Engkau layak besar dan layak dipuji. Segenap hati kami nyatakan Nyanyi pujian bagimu hanya bagimu Tuhan. amin Tuhan. Pujian Terima bagimu kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan. Oh, jamah setiap hati kami Namamu pagi hari ini. Engkau yang besar lawat, Engkau yang jamah setiap dan kami. Dan kuasa dan layak hadirat-Mu dipuji. itu yang menaungi setiap kami Tuhan. Haleluya. Nyanyi Pujian sembah, bagimu oh, Tuhan. kami sembah, Pujian bagimu kami sembah Kau. Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu amin Tuhan. pujian bagimu Tuhan. Tuhan. Sebab namamu besar, Namamu haleluya, besar dan layak dipuji. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh kembali Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun.
Karena itu Tuhan, kami mau melandasi hari ini dengan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi ini. Kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi satu hari kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mulai, saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Iya, hari ini 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-14 kita baca, saudara, tentang kedatangan Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak peneguhan demi peneguhan bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari kita terus berjaga-jaga. Ya, dan apa dasar firman Tuhan untuk kita berjaga-jaga dan bagaimana gambaran tentang kedatangan Tuhan atau hari kiamat yang mendekat itu, saudara. Ya, dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau kita membaca ini, saudara, dan kita coba merenungkan keadaan pada saat kiamat nanti tiba, ya. Makanya ini lagi banyak berita-berita tentang bahwa 2030 lah, 2035 lah ada asteroid besar yang akan menabrak bumi. Dan saya mencoba membayangkan mungkin ketika bumi ini bertabrakan dengan benda lain yang disebut asteroid atau apalah, mungkin itulah yang disebut dengan kiamat, karena dikatakan di sini pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita tidak tahu pasti bagaimana caranya bumi ini lenyap, dan tapi membayangkan keadaan itu, saudara, dan Alkitab berkata seperti pencuri. Artinya kita tidak ada yang tahu, kita nggak ada yang sadar. Tetapi Alkitab sudah memberikan cara bagi kita untuk terus berjaga-jaga. Dikatakan, jadi jika segala sesuatu, ayat 11, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita diminta oleh firman Tuhan untuk terus berjaga-jaga, hidup kudus, suci dan saleh, saudara, supaya ketika hari itu datang, kita ini kedapatan berjaga-jaga di dalam kekudusan kita. Tidak ada syarat lain untuk kita bisa diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengalami keluputan selain dengan hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Dan firman ini mengingatkan kita jika semuanya akan hancur secara demikian, hilang lenyap bumi ini, bahkan nyala api yang begitu hebat. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jika bumi saja lenyap, jika semua yang ada di bumi ini, awan pun, langit pun lenyap, apalagi manusia yang ada di dalamnya. Dan kalau Alkitab yang menulis, maka itu sungguh-sungguh pasti akan terjadi. Hari-hari ini bagaimana tanggapan kita untuk menantikan hari Tuhan?
Tuhan itu atau kiamat itu datang, ya bukan berarti kita nggak usah bekerja, tidur-tidur aja, berdoa aja, nggak bisa. Kita harus tetap melakukan semua aktivitas, tapi mari kita terus berjaga-jaga, diingatkan kembali untuk kita makin dekat dengan Tuhan, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Mari kita terus mengarahkan diri kepada Tuhan, ya, dan memfokuskan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi, kita juga boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kenapa ayat ini berkata bahwa kita ini orang-orang yang mempercepat kedatangan hari Tuhan? Alkitab berkata kalau waktu ini tidak dipercepat, maka tidak akan ada yang selamat. Mari saudara, kita mulai berhenti meninggalkan semua hal-hal yang hanya membawa kita kepada dosa, tinggalkan segala ya keduniawian. Kalau kita anak Tuhan, ya ndak usahlah ya pergi ke night club, ke dunia malam, ke dugem, dan mulai tinggalkan semua hal-hal yang buruk yang kira-kira itu bisa merusak iman kita. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting, yang tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, mari kita mulai tinggalkan. Tapi hari-hari ini mulai cari ibadah, dekatkan diri dengan Tuhan, semakin banyak berdoa, semakin banyak mencari Tuhan, ya, supaya kita ini juga hidupnya terus kudus, ya. Dan dikatakan ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, ya Tuhan berjanji ketika bumi ini hangus, ketika semuanya lenyap, kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Setelah semuanya hancur bagi orang-orang yang ya masuk dalam penyaringan yang tadi hidup saleh dan hidup suci, maka kita akan dibawa dalam bumi yang baru, langit yang baru, yang di mana di sana hanya ada kebenaran. Tidak ada lagi dosa di sana, tetapi yang ada adalah kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Tuhan, ya. Mari kita semua berusaha supaya hari-hari ini kita jangan kedapatan bercacat celah. Mari kita sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita semakin hari semakin mengejar kekudusan dan terus hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak hanya satu, yaitu dosa. Tapi kalau kita berusaha mengejar kebenaran, hidup dalam firman, mengejar apa yang berkenan pada Tuhan, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Lewat kematian Kristus, dosa sudah dihancurkan, kutuk dosa sudah dipatahkan, dan kita bisa ketemu Tuhan dan diperdamaikan dengan Allah. Tapi orang yang terus sengaja hidup lagi dalam dosa, maka engkau sudah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya berdoa supaya kita semua terus berjaga-jaga hari-hari ini, bereskan hidupmu, hidup dalam kekudusan, yang ada kepahitan dibuang, yang ada musuh ayo berdamai, supaya hidup kita ini kedapatan tidak bercacat celah. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita akan satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus mengingatkan kami untuk hidup berjaga-jaga di dalam Engkau, bahwa kami sungguh-sungguh untuk terus berjaga di dalam Tuhan. Mari saudara, kita mau renungkan firman ini dan kita mau katakan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini dengan sikap hati berdoa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi katakan dengan hati. Zaman sekarang berjagalah. Ya Tuhan, kami melihat
Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga dalam hidup ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, dimanapun, ajar kami untuk hidup suci dan kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri yang tidak kami duga. Langit akan lenyap, akan semuanya akan hilang lenyap. Ajar kami Tuhan untuk memandang kepada rencana Tuhan, untuk melihat kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, agar hidup kami tidak hanya terfokus pada perkara-perkara di dunia ini saja, tapi bahwa hidup kami tertuju kepada firman Tuhan yang sedang digenapi hari-hari ini, bahwa kami sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bertobat kalau ada hal-hal yang masih ada dalam hidup kami yang tidak berkenan pada Tuhan. Masih ada dosa-dosa, kepahitan, segala kedagingan kami, keduniawian kami, kekecewaan apapun itu Tuhan, ketergantungan dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kenajisan, percabulan, apapun kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu ya Bapa. Berdoa Tuhan bagi keluarga besar kami untuk Tuhan bawa boleh diselamatkan. Apapun yang kami kerjakan hari ini biar berada dalam perkenanan Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Dan mampukan kami Tuhan untuk hidup benar. Setiap persoalan pencobaan yang kami hadapi, kami tahu itu persoalan yang biasa, yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami asal kami sungguh-sungguh melewatinya bersama dengan Tuhan. Beri kami kekuatan iman untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karena itu kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai setiap kami. Pekerjaan kami dilancarkan oleh Tuhan hari ini. Apapun yang kami kerjakan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan ya Bapa. Karena itu hari ini kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Yang berulang tahun Engkau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan terus menyertai. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus.